Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini masih mengambil hikmah dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang bicara tentang keseharian Nabi. Kita khususkan dan kita lihat bagaimana Nabi di bulan Syawal. Nanti ada hubungannya dengan Id, walaupun Id ini sudah 12 hari berlalu ya. Tapi kita ambil intisari dari apa yang dilakukan Rasul di bulan yang baik ini sebagai bentuk kesyukuran beliau, wabil khusus setelah menjalani puasa di bulan suci Ramadan yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya awali dahulu dengan ucapan. Kita kalau hari raya ini kan ada ucapan ya. Yang paling populer tentu sebagaimana yang jamak kita ketahui, kalau Idul Fitri atau Idul Adha khas Nusantara sekali itu adalah mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin ya. Biasanya juga digandeng dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Ini sangat Nusantaranian ya. Kalau di Arab tidak dikenal itu ya. Kalau di Mesir misalnya, atau mungkin yang pernah lebaran di Tanah Suci misalnya, kalau salaman dengan wong Arab kita ngucap minal aidin wal faizin, temenung dia tuh, ngucap apalah kawan ini. Mungkin begitu ya, karena mereka tidak mengenal ucapan tersebut. Dan saya sudah telusuri, memang ucapan itu tidak ditemukan dalam riwayat ya. Boleh jadi memang adalah ulama kita Nusantara, ulama-ulama terdahulu salafun saleh dari kalangan muslim di Nusantara ini yang mengucapkan dan membuat kalimat itu. Yang menjadi sunnah, ini kita mulai dari yang ada hadisnya dulu. Kalau di momentum Id, seperti yang didapatkan di dalam beberapa riwayat, ketika sahabat bertemu dengan sahabat yang lain, juga ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari Id itu, termasuklah setelahnya ya, macam kita ini masih bolehlah mengucapkan kalau baru ketemu. Itu adalah mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kalimatnya tak asing sebab habis sholat pun kita baca ya. Tapi itu secara khusus dibaca pada waktu perayaan Id. Jadi kita tuh mengucap kalau ketemu yang pertama jangan tinggal tuh taqabbalallahu minna wa minkum, yang membawa maksud semoga Allah menerima dari apa yang berasal dariku dan dari kalian. Menerima itu tentu maksudnya adalah salihal a'mal. Maka di beberapa kalimat kalau orang Arab kadang ditambah kalimat itu, tapi itu sudah tambahan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Maksudnya apa yang minta diterima oleh Allah itu amal soleh kita. Yang mana? Yang di bulan Ramadan yang lalu. Karena ini kan mengucapnya di Idul Fitri ya, dan hari sesudahnya. Maka maksud minta diterima itu amal-amal soleh kita selama bulan suci Ramadan tersebut. Maka ketika bertemu di hari Id, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah ini yang jangan tinggal itu ya. Kalau kita lagi momentum Syawal, ketemu dengan saudara kita muslim yang lain, ucapkanlah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu satu. Yang kedua, kaitan tentang ucapan, balik lagi kepada minal aidin wal faizin itu. Jadi kalau begitu minal aidin wal faizin ini apa? Ini doa ya, doa. Ada kalimat yang mahdzufah, kalimat yang dihapus. Bagi orang yang mengetahui tarkib ataupun susunan bahasa Arab, dia tahu ada kalimat itu. Jadi untuk efisiensi pengucapan, jadi kalimat itu dibuang. Tapi yang tadi yang mengerti bahasa Arab tahu ada kalimat yang dibuang itu. Jadi minal aidin wal faizin ini aslinya adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Nah, Allahumma ja'alnanya itu dibuang, dihapuskan. Atau bisa juga kedua takdirnya itu atau asalnya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, sama ja'alanallahu wa iyyakum itu dibuang juga, dihapuskan. Tapi mereka yang punya zauq Arabi
punya sense Arabnya itu, dia tahu ada kalimat yang dibuang itu. Nah, sehingga nanti ketika kita tahu aslinya begitu, akhirnya tahu minal aidin wal faizin itu adalah doa juga. Ya, kalau la Allahumma itu kan doa berarti ya. Allahumma, nah, ya Allah, ij'alna, jadikan kami minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali. Nah, sesuai dengan misalnya Idul Fitr ya. Idul Fitr ini kan, Idul Fitri ini secara bahasa pertama bisa bermakna id, balik, fitr itu makan, balik makan, bisa. Ya, hari Idul Fitri itu kan tak lagi kita kemudian puasa. Maka di antara sunnah bagi yang melakukannya itu, hari Idul Fitri sebelum ke tempat sholat idnya, di antara sunnahnya itu apa? Makan. Ya, sebagai ikhbar, pemberitahuan. Pagi itu kita tidak puasa lagi. Nah, maka sunnahnya itu Idul Fitri itu makan dulu sebelum kita ke tempat-tempat sholatnya. Nah, ya. Idul Fitr itu balik makan, itu secara bahasa. Atau maknanya, dan ini yang dipilih itu, makna secara hakikatnya adalah kembali kepada suci, fitrah. Maka makna minal aidin itu, aidinnya itu balik kemana? Balik kepada kesucian. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menang. Nah, jadi bagus itu, walaupun tidak berasal dari hadis atau riwayat, tapi itu gubahan ulama kita dahulu yang berharap. Jadi kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim yang lain di momentum Id itu, saling doakan. Jadi minal aidin wal faizin. Nah, baru dia tuh pas juga disambung dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau disebut aslinya tadi agak panjang itu. Misal kita salaman nih, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Nah, yang nyambut tuh jawabnya apa? Amin. Katanya itu ya. Iya. Karena itu doa itu tadi ya. Nah, itu. Nah, ini jadi ini asalnya ya, sehingga dijelaskan di kesempatan ini kita bisa tahu untuk tahun-tahun yang akan datang. Oh, minal aidin wal faizin itu doa. Asalnya Allahumma ja'alna, tapi dibuang untuk efisiensi, dan orang yang ngerti Arab paham ada kalimat yang dibuang itu. Nah, ini ya jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu membacanya boleh tak? Oh, boleh. Namanya doa. Doa ini kan dalilnya banyak dan umum, sehingga dibaca kapanpun, momentum apapun, selagi doa itu kandungan maknanya bagus, boleh dibaca. Nah, karena itu ketika Id seperti ini, diajarkan oleh para guru kita itu, kalau kita jumpa dengan yang lain, urutannya itu pertama mengucap taqabbalallahu minna wa minkum, baru dilanjutkan yang tadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu yang pertama ya, Nusantara sekali. Yang kedua, yang berhubungan dengan tradisi Syawal ya, terutama juga khas Nusantara nian. Yang kedua itu istilahnya di kita dan populer adalah halal bihalal. Nah, kan lah mulai nih, lah banyak kantor, instansi lah mulai masuk ya. Awal-awal biasanya mereka mengadakan halal bihalal. Nah, ini juga sama ini. Istilah halal bihalal ini tak dikenal itu di Arab. Ya, di Mesir yang kami pernah 5 kali lebaran misalnya Idul Fitrinya, atau mungkin ada jamaah yang pernah hari raya di Tanah Suci, akan ketemu itu banner misalnya acara halal bihalal, tidak pernah ya. Nah, tapi di Mesir dulu ketemu, tapi yang ada ke paguyuban gitu tuh lah, wong Lembang misalnya ya, ada itu. Tapi orang Arabnya sendiri tidak mengenal. Karena itu setelah ditanya kepada guru-guru kita dan ditelusuri juga, jadi halal bihalal itu mirip minal aidin wal faizin. Istilahnya dipopulerkan boleh jadi oleh ulama-ulama Nusantara kita, dan mengandungi muatan yang bagus sekali ya. Namanya halal bihalal itu kan tidak jauh pertama dari silaturahim, kedua saling maaf memaafkan, dan biasanya ada makanannya. Nah, itu yang kemudian dilihat kontennya itu. Jadi bukan penamaan. Kalau penamaan memang tidak ditemukan. Kalau nak disebut bid'ah halal bihalal itu, tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah ya, bid'ah yang bagus. Nah, ini halalun bihalalin kalau nak ditulis nian dalam bahasa Arab.
Jadi seolah-olah dalam momentum halal bihalal itu kan dengan ketemu, jabat tangan, silaturahim, mereka itu saling memaafkan, halalun bihalalin, minta halalkan. Ya. Oh dulu aku pernah terucap kalimat yang tidak lemak, tolong halal ke. Itu seolah-olah begitu, ya. Minta saling ikhlaskan, saling maafkan apa yang pernah terjadi antara kita sesama umat muslim, ya. Paling utang yang belum pacak langsung halal bihalal itu, ya. Lagi salaman, hutang bayar dulu baru halal, ya. Tapi yang lain-lain cepat misalnya itu, ya. Nah itu halal bihalal. Karena itu halal bihalal boleh tak? Boleh. Kalau muatan acaranya tadi silaturahim, saling memaafkan dan seterusnya. Terhindar dari hal-hal yang mudarat, misalnya ikhtilat. Nah, hati-hatinya tuh sih kalau sekarang tuh bab itu. Ya, kan sekarang nih halal bihalal ini mirip-mirip misalnya dengan sekaligus acara reuni misalnya. Di kampung-kampung lagi mudik, nah halal bihalal, ya judul besarnya sekaligus reuni, ya SMA ini, SMP ini. Nah, bagus kalau misalnya kontennya itu, isinya itu, kandungannya untuk ketemu, silaturahim, saling memaafkan. Tapi yang harus diperhatikan misalnya ikhtilat, bercampur baur dan sebagainya. Apalagi kalau sudah ada musiknya dan sebagainya, ya harus lebih hati-hati. Nah itu, jadi ini halal bihalal itu. Nah sehingga kemudian ulama kita menyebut ya boleh halal bihalal, tidak jadi masalah kalau misalnya memang kandungannya itu adalah silaturahim. Nah ini yang mungkin kita tambahkan sedikit penjelasannya, syarahnya. Mengapa kemudian istimewa Syawal? Itu diantaranya karena bulan ini seolah disetting oleh Allah datangnya setelah Ramadan untuk menyempurnakan kita sebagai hamba di sisi Allah. Kalau Ramadan itu bisa kita lihat ya, semua ibadah kita itu mayoritasnya dimensinya itu ibadah yang mahdo antara kita dengan Allah. Kalau yang ada hubung kait dengan sesama mungkin itu zakat atau infak, sedekah dan semisalnya. Tapi hampir yang lainnya itu ibadah yang kita buat selama Ramadan yang mahdo antara kita dengan Allah. Kita puasa misalnya, yang wajib itu Ramadan. Lalu kita sholat. Mungkin banyak yang mengkhatamkan Quran. Ada yang melazimkan zikir, baik yang mutlak ataupun yang umum, yang muqayyad, ya dan sebagainya. Nah itu hubungannya itu ke Allah, atau nak kita sebut yang populer istilahnya hablum minallah. Nah datangnya Syawal dengan halal bihalalnya tadi, dengan ucapan-ucapan tadi, dengan saling ketemu silaturahimnya itu seolah nak nyempurnakan. Ramadan lah bagus hubungan dengan Allah. Ada satu yang harus dibaguskan lagi, apa? Hubungan dengan sesama, hablum minan nas, ya. Jadi harapannya setelah Ramadan ketemu Syawal, sempurnalah kita itu. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama juga bagus. Sebab nanti jamaah yang dimuliakan Allah, kita khawatir beberapa riwayat yang didatangkan dari lisan Rasulullah SAW ketika misalnya ada si fulan bagus hubungan dengan Allah, tapi tak bagus hubungan dengan sesama. Ini nanti yang pernah dalam satu ketika Rasul itu kan bertanya di hadapan sahabat-sahabat beliau. Rasul bertanya dengan sahabat-sahabat beliau. Populer ini hadis ini, mungkin juga pernah saya sampaikan di momen tertentu, ya. Kata Nabi kepada sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tuh tahu tak siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, ya. Muflis, orang yang bangkrut. Lalu sahabat jawab, dan jawaban sahabat ini sangat manusiawi sekali. Kata sahabat itu, Rasul, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang bangkrut di antara kami ini yang tidak punya dirham, tidak punya duit kalau bahasa kita hari ini. Buntu berarti, ya. Wala mata, tidak punya perhiasan. Boleh jadi maksudnya kalau konteks hari ini tidak punya simpanan, tidak punya aset dan sebagainya. Atau kalau dia berniaga, perniagaannya rugi misalnya, atau bangkrut. Nah, itu jawaban sahabat, manusiawi sekali. Rasul tak komen jawaban sahabat itu, beliau langsung menjelaskan. Sahabat-sahabat yang kumaksudkan yang bangkrut dari umatku ini, kata beliau apa? Man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang nanti datang di hari kiamat.
Bisolatin wa zakatin wa siyamin, dibawanya pahala salatnya. Nah, dibawanya pahala salat. Wa zakatin, dibawanya pahala dia zakat. Include juga di situ mungkin infak yang sunnah, sedekah, wakaf, hibah dan yang semisalnya. Wa siyamin, dan pahala puasanya. Itu nyebut 3 jenis ibadah, tapi kata ulama semua. Mungkin yang pernah haji bawanya pahala haji, yang umroh bahkan berulang dibawanya pahala umrohnya, yang pernah baca Quran, yang pernah berzikir. Ya sehingga boleh jadi si fulan ini nampak pede ini, wah ini insyaallah kalau dihisap berat ke kanan ini ashabul yamin. Tapi ternyata si fulan ini yang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, ibadah yang lain itu, dia juga datang menghadap Allah membawa sesuatu yang buruk dalam bentuk apa? Wa qazafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ada 5 yang disebut tuh. Sebagai contoh saja. Kata Nabi, dia juga pernah pukul orang, pernah tuduh orang baik-baik melakukan perkara yang buruk, pernah menorehkan luka ataupun menumpahkan darah bahkan orang-orang yang tanpa alasan yang dibenarkan. Bahasa mudahnya ini perkara yang 5 yang disebut Nabi ini perkara menzolimi orang yang berhubungan dengan orang ramai. Nah sehingga nanti orang-orang itu yang pernah dia sakiti, pernah dia pukul, pernah dituduh, pernah dia fitnah waktu di dunia, nanti mereka ini di hadapan Allah ngadu. Ketika dia belum memaafkan yang dizalimi itu, belum meridai dan mengikhlaskan, nanti dia ngadu di hadapan Allah. Ya Allah, fulan itu pernah pukulanku. Aku waktu di dunia nak balas tak bisa balas dengan berbagai macam sebab. Mungkin karena kedudukan, tak berani, atau badannya besar, Ustaz, aman aku malas ya, balasnya lagi yang lebih berat sehingga aku tak bisa balas. Nah, aku menuntut keadilanmu hari ini di hadapanmu ya Allah. Maka saat itulah nanti hari pembalasan, maka disebut yaumul jaza. Pada waktu yaumul hisab itu mereka ngadu kepada Allah, diterima aduannya dan tidak bisa lagi berkilah di situ. Kalau misalnya ada orang diadili 2 orang yang sedang berseteru, maka nanti akan dihisab oleh Allah dan diadili seadil-adilnya. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Tidak ada yang dirugikan hari itu oleh timbangan Allah. Semua diadili. Maka nanti ketika terbukti betul dia itu dizalimi, maka pahala solat orang yang menzalimi itu diambil sesuai kadar kesalahannya, dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Nah itu ya. Iya kalau yang dizalimi ini 1, 2, 3, kapan tengoklah ngantri 1000 wong misalnya. Kebetulan misalnya apa yang berhubungan dengan wong banyak nih. Nah, macam-macam lah. Maaf kalau misalnya ada preman di sini ya. Kalau di sini berarti lah tobat ya. Preman pasar misalnya, banyak mukul wong misalnya, belum sempat tobat. Hati-hati di sini ya. Nah, kalau misalnya belum sempat meminta maaf, khawatir nanti yang pernah dipukul-pukul itu tahu pula dia hadis ini, tunggulah kau ambil pahala solatmu sebagian misalnya ya. Ngantri ada uang 1000, mana udah habis pahala tadi itu. Ya diambil sampailah habis solat, pahala puasa pula. Banyak yang ngantri tadi itu. Ya, sampai habis pahala ibadah. Ini ya. Pas tengok masih lagi ada uang, belum selesai itu berarti. Masih ngadu lagi. Masih ada, tak banyak lagi Ustaz, sekitar 100 katanya itu ya. Iya, tapi pahala ini lah habis. Maka ketika pahala itu habis, dalam lanjutan hadis itu wa ukhidha min khotoyahu. Ya wa ukhidha min khotoya, diambilkanlah dari dosa orang yang dizalimi itu. Nah, kau ngadu ya, iya, kau disakiti dulu, iya. Nah, diambil dosanya itu dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Nah, bagaimana tak bangkrut kan disebut Nabi tadi itu. Amal pahala ibadahnya dikasihkan kepada orang, dosa orang pula diambilkan ditimpokan kepadanya. Nah itu yang kita minta dengan Allah ya. Bab muamalatna hati-hati. Tak sebut siapapun yang berhubungan dengan orang ramai ya, pejabat publik dan sebagainya, kita sendiri secara individu. Karena kita ini kan muamalat dengan jiran tetangga, dengan sesama jamaah masjid, dengan rekan-rekan di kantor dan sebagainya. Ya, apalagi kalau memang berhubungan dengan hajat orang ramai. Ya, saya kalau balik kampung tuh misalnya pas jadwal khutbah, apalagi kalau khutbah Id,
lemak nian nyemes kepala desa itu ya. Desa ini lemak sekarang. Berapa ini per tahun tuh 1 M harusnya di desa itu kan. 8 tahun dulu sekarang kalau tidak salah ya. 8 tahun dari rencana 9 tahun itu. Hati-hati kalau orang desa misalnya banyak tak dapat haknya bisa dituntut nanti itu. Ya. Atau misalnya yang lebih luas yang pemimpin negeri misalnya. Pemimpin itu kan masuk surga cepat. Asal dia adil. Ya, bahkan mungkin dia tak banyak sholat sunnah maksudnya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib ini siapa baik? Mungkin dia tak banyak puasa sunnah, mungkin dia tak banyak baca Quran. Tapi kalau dia jadi pemimpin yang adil, lebih cepat dia masuk surga dibandingkan para abid, karena kaitannya dengan hajat orang banyak. Maka itu yang pertama disebut oleh Nabi ketika nyebut 7 golongan yang dalam naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama yang disebut Nabi itu apa? Imamun adil, ya, pemimpin yang adil. Nah, tapi kalau yang sebaliknya yang ghair adil, ya, adil imam ini berarti ya, bukan imam adil. Adil imam ini aktor di Mesir dulu ya. Agak ini sedikit lah ya aktornya itu ya. Kalau imamun adil itu sehingga ada istilah itu. Kalau imamun adil surga. Kata orang Mesir, kalau adil imam neraka gitu, ada sebutan begitu. Nah, begitu juga cepat ya kalau nanti berhubungan dengan hajat orang banyak. Nah, ini karena itu kita pun juga, semua kita ini. Maka ini Syawal ini datang momentumnya. Dimuhasabai, kira-kira siapa yang aku pernah buat salah dengan dia. Ya, dan kita belum minta maaf. Daripada nanti misalnya memberatkan hisab kita di akhirat, kan kita berharap hisab kita tuh ringan, hisaban yasira dalam bahasa ayat. Itu diantaranya yang berhubungan dengan sesama ini diselesaikanlah sebelum kita kemudian balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tak selesai, balik ke dalam riwayat hadis muflis tadi, akan diselesaikan di hadapan Allah, ya. Kan ada dalam bab hutang menghutangi itu, kadang-kadang ada orang yang menghutangi misalnya saking puasnya dia nagih hutang tak dapat, kadang ada yang terucap, sudahlah tak bisa ditagih di dunia, tagih di akhirat. Itu kalimat itu nampak macam itu, betul kejadiannya dalam bentuk hadis yang muflis ini tadi. Kalau kita yang jenis yang berhutang, ya, lalu kemudian ada yang menghutangi kita mengucap begitu, bukan senang sebetulnya. Berarti lunas, misalnya bukan. Tunggunya di akhirat. Ya, bayarannya apa? Salat kita, ya, puasa kita, ya, ibadah-ibadah kita sesuai dengan kadar hutang kita dengan orang tersebut. Itu akan diselesaikan di hadapan Allah. Karena itu saya mengajak diri saya dan kita semua, bab muamalat dengan sesama ini memang pertama nak hati-hati. Yang kedua, kalau pernah tersakiti orang lain atau terambil haknya, balikkan, ya, atau mintai keikhlasan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang bab taubat, kan dibagi, ulama membagi dosa itu dari sisi kepada siapa dilakukan jadi 2 bahagian. Ada dosa kita itu antara kita dengan Allah langsung. Tidak ada manusia yang dirugikan dengan dosa kita itu. Apa contohnya? Tak sholat tadi, tak puasa juga mungkin, ya. Itu tidak ada yang rugi nih. Kiri kanan kita tidak ada yang rugi. Yang rugi kita sendiri. Itu dosa antara kita dengan Allah. Kalau kemudian datang hidayah, pengen taubat, syaratnya 3 kata beliau. Pertama, menyesal melakukan maksiat itu. Yang kedua, berjanji tidak bakal mengulangi. Yang ketiga, berazam untuk yang ketiga itu wayanda ma'ala. Pertama itu nyesal. Yang kedua apa itu? Berhenti dari perbuatan itu. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Itu kalau dosa antara kita langsung dengan Allah. Lalu bentuk yang kedua dari sisi kepada siapa kesalahan dosa itu kita buat, dosa yang ada hak adami, yang ada kaitan dengan sesama. Maka syarat taubatnya itu kalau kita datang hidayah bukan 3 jadi 4. Yang 3 tadi itu tambah 1 lagi, memohon keridhaan, meminta maaf, keikhlasan dari orang yang kita buat salah dengan dia. Walaupun kita lah bentang sajadah, sholat taubat, tenangis-nangis misalnya, nak minta ampun kepada Allah, tapi kaitan dengan hutang yang ada kepada orang, itu permohonan ampun kita itu ditangguhkan penerimaannya oleh Allah. Ya,
jangan dulu terima malaikat dia minta ampuni sampai dia minta keikhlasan, bayar hutangnya atau mohon keridhaan dari orang yang dia sakiti. Kalaulah sudah, baru nanti taubatnya diangkat, diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaitan-kaitan dengan sesama tidak bisa dengan sholat taubat, tidak bisa dengan mandi taubat, tidak bisa dengan memperbanyak istighfar. Dimintai dulu kemaafan dari orang tersebut, baru kita taubat. Nah, baru kemudian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Karena sekali lagi momentum Syawal, silahkan dilihat mana kira-kira yang harus diperbagusi. Kalau nak secara urutan, itu dalam Al-Qur'an lah disebut oleh Allah. Pertama, siapa yang harus kita buat ihsan? Mak bapak kita. Ya. Wabil walidaini ihsana. Lalu yang kedua siapa? Wazil kurba, yang punya hubungan kekerabatan. Makanya kalimat silaturahim itu kalau diambil dalam makna aslinya bahasa Arab, silaturahim itu khusus untuk orang yang punya pertalian darah dengan kita, baru disebut silaturahim. Kita dengan dulur, adik-beradik, kakak, adik, ya, baru ke sampingnya paman, bibi, ya. Itu membaguskan hubungan dengan mereka, itulah yang disebut silaturahim. Jadi menghubungkan orang-orang yang punya ikatan rahim. Nah, tapi kalau dalam bahasa kita lah diluaskan maknanya. Ketemu dengan tetangga disebut silaturahim, ketemu dengan sesama jamaah masjid disebut silaturahim. Kalau nak ikut makna aslinya, silaturahim itu untuk orang yang punya ikatan hubungan nasab, ya, darah rahim dengan kita. Kalau dengan yang lain ini lebih cocok disebut dengan ziarah namanya itu, ya. Nah, diserap jadi bahasa kita lah lain pula kalau nyebut ziarah. Kalau disebut ziarah yang terbayang apa? Kuburan, gitu ya. Padahal ziarah ini maknanya kan saling kunjung mengunjungi. Nah, ziarah itu pas sama kita ini. Nah, tapi tak masalah. Yang penting intinya silaturahim itu memohon kemaafan kalau misalnya antara kita ada yang pernah terbuat salah, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekali lagi momentum Syawal ini pas untuk kita mengetuk pintu maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Plus juga momentum yang pas bagi kita untuk memaafkan orang yang datang meminta maaf kepada kita. Kalau minta maaf itu perkara mulia, maka memberi maaf jauh lebih mulia, ya. Sebab yang berat itu kadang memberi maaf daripada meminta maaf. Walaupun meminta maaf juga berat, terutama kalau hati kita keras, ya. Nah, minta maaf, maju mundur padahal memang salah. Tapi kalau terucap meminta maaf, maka itu mulia. Nah, yang lebih mulia dari meminta maaf itu memberi maafnya itu sendiri. Jadi sambungan riwayat, dan ini hadis yang terakhir, yang hadis muflis tadi. Jadi ada orang ngadu, ya Allah, aku ngadu si fulan, aku memohon keadilanmu. Kaget dulu kata Allah dalam riwayat yang lain. Coba kau tengok apa yang ada di hadapanmu. Karena dia tak kelihatan, dia menjenjit dalam bahasa hadis itu, kakinya diangkat. Pas dia melihat ke depan, yang nampak di depannya apa? Bangunan yang indah. Kalau kita bahasakan ini istana yang megah, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan rumah yang dia tempati waktu di dunia. Sehingga kemudian dia bertanya, ya Allah, itu bangunan yang bagus itu untuk siapa? Kan dia disuruh lihat tadi dalam riwayat itu. Kata Allah, untuk engkau. Ya, untuk aku. Amalan apa ya Allah yang aku buat sehingga layak untuk menebus istana itu? Apa dijawab dalam riwayat itu? Dengan memaafkan saudaramu yang engkau adukan ini. Ya, tinggal milih berarti kita tuh. Nah, ngambil pahala sholatnya, apa nak nebus istana yang mulia itu. Makanya nanti di Ali Imran yang saya sebutkan di awal tadi itu, di antara ciri orang bertakwa. Dan puasa kita kemarin kan tujuannya bertakwa. Apa itu? Di antaranya wal afina anin nas, mudah memberi maaf dengan orang ramai, ya. Karena itu insyaallah mudah-mudahan semangat Syawal ini bagus sekali untuk kita saling memaafkan, ya, di antara kita. Mudah-mudahan jangan sampai ada ghil lagi. Jangan dibawa mati Pak ghil ini, ya. Ghil itu ini yang nyangkut baik kita kepada jiran tetangga, kedulur juga, ya. Saya tidak sebut yang di sini karena saya orang kampung. Kalau di kampung tuh ada Pak yang tidak seteguran adik-beradik, kadang-kadang dibawa sampai mati, ya. Kadang-kadang bingung ini. Kadang-kadang berusaha misalnya mendamaikan, ada yang berhasil, ada yang tidak, ya.
Nah, itu kita kadang-kadang yang terdekat itu, makanya memang perintah silaturahim itu hakikatnya untuk orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Itu yang paling berhak untuk dibagusi muamalahnya, baru nanti seterusnya dan seterusnya. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk membaguskan kita semua di hadapan Allah. Hablum minallah di Ramadan, hablum minan nas bulan Syawal ini ya, sehingga nanti ketika memanglah siap nian lah bagus ya, kita siap kapanpun balik ya. Bab balik ini tak baca, misalnya kalau baca Ustaz 10 tahun lagi baca, kalau berdoa baca, tapi kalau ketetapan Allah kita udah tahu ya, kita udah tahu apa setahun lagi apa 2 tahun lagi ya. Karena itu memang harus bersiap diri, termasuk kesiapan tidak lagi membawa dosa yang berhubungan dengan sesama kita. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lamu bishawab. Saya persilakan kalau mungkin ada pertanyaan 5 menit, 10 menit. Apa? Beliau. Boleh. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini umpama ada orang yang menyering aku, menyakiti aku, terus aku tadi nunggu ketenangan dari dia, sebelum ada ketenangan dari dia, aku yang merasa sakit hati. Terus mana hukumnya? Dan keduanya, kalau masalah utang piutang, kalau orang berutang dengan aku, terus kalau kata saya, aku juga tidak menanginya. Aku boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya memang, tapi harus jelas ya. Pertama memang kita di posisi yang dizolimi. Memang dizolimi itu sakit ya, sakit hati maksudnya itu. Tapi derajat paling tinggi itu nanti kalau dalam bab memaafkan itu ya, kalau misal kita bisa sampai ke titik itu adalah memaafkan walaupun orang yang menzolimi, menyakiti kita itu bahkan tidak datang meminta maaf kepada kita. Oh, itu derajat paling tinggi ya. Kalau ada orang datang minta maaf, kita maafkan, itu mulia. Tapi biasa. Nah, bisalah kita tambahkan kalimat itu. Orang datang minta maaf, kita maaf tuh. Yang luar biasa itu orang nyakiti kita, zalimi kita, minta maaf tidak, tapi kita lah maafkan. Kan ada riwayat yang menceritakan tentang satu waktu Nabi dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ngomong, tunggulah sebentar lagi, bakal lewat di hadapan kita ini calon penghuni surga. Wih, bertungguan sahabat itu, siapa? Masih hidup uangnya berarti kan? Bakal lewat. Sahabat tuh lah nebak-nebak, mungkin sahabat ini, sahabat itu yang kibar ya. Tapi ternyata yang lewat tuh orang biasa, bahkan sebagian tidak kenal, nyenjing sendal pula. Berulang-ulang, singkat ceritanya, ada sahabat yang kemudian mencari tahu, dan kita ringkaskan lagi, ternyata amalannya apa? Dia tiap kali nak tidur, kan begitu. Tiap kali nak istirahat setiap harinya, dia muhasabah, kontemplasi sejenak. Apa yang dia buat? Dia maafkan, mengikhlaskan. Siapapun di hari itu yang buat salah dengan dia, yang menzalimi dia sudah ikhlaskan, sudah maafkan. Walaupun si fulan itu tidak pernah datang nih minta maaf dengan dia. Itu tingkatan paling istimewa itu ya. Itu nyontoh Nabi nian. Nabi kan memaafkan sebelum orang yang menzalimi itu datang meminta maaf. Itu berupayanya ke situ ya. Memang memberi maaf ini berat. Kadang-kadang ada orang tuh lah datang minta maaf, tapi teringat dengan yang dia buat dulu. Ya Ustaz, rasa belum galak aku maafkan ya. Nama manusiawi sekali itu. Ya, atau paling tidak mungkin dia tuh akhirnya memaafkan tapi tidak melupakan. Ini banyak kejadian ini ya, terutama dengan wong rumah. Hati-hati dengan wong rumah nih, maaf kenyo gitu, tapi tidak dilupakannya. Buat salah sekarang diingat kenyo yang 10 tahun lalu nih, 10 tahun lalu lah pernah ini, berarti tidak dilupakannya ya. Ini kalau dengan manusia ya. Itu Pak ya, jadi kalau misalnya bisa memaafkan, itu istimewa ya. Itu. Tadi apa yang kedua, hutang ya. Iya, hutang ini memang kalau kita yang menghutangi itu harus diingatkan kan, karena itu kan perintah Al-Quran dalam ayat paling panjang dalam Al-Quran itu
di surah Al-Baqarah ya, halaman sebelum terakhirnya itu tentang hutang itu. Sehalaman 15 baris itu ayat tentang hutang. Di antara perintahnya apa? Catat. Ya. Nah, ini kan yang ngamalkan ini kan akhirnya pihak-pihak yang macam bank kan nyatat. Ya, ngisi formulir. Ya kita mungkin tidak sama itu nian, kayak datang dulu nak minjam duit, boleh, nah isi formulir dulu. Wih, tidak juga sama itu ya. Iya. Tapi paling tidak diingat kan bisa lewat WA, tanggalnya baik, tanggal minjamnya, atau tanggal janji malikkan. Jadi lemak gitu tuh. Pas lah nak tempo mungkin, nah ini ya, mungkin seminggu lagi atau 3 hari lagi tempo kemarin. Diingatkan, memang diingatkan. Harusnya diingatkan karena itu kewajiban kita yang menghutangi. Masalah dia minta tambahan tempo, atau dia caca tidak tahu kan banyak juga masalah hari ini bab ngutang ini. Iya, kapan tiba hari kemana dia ini ya? Iya, ditagih ya, hilang misalnya gitu ya. Yang sakit hati nagihnya saro, pas ditengok media sosialnya lagi jalan-jalan, lagi makan lemak. Ya. Oh, duit aku dibawanya jalan-jalan ya, dia ada utang dan gitu kan. Itu makanya nah, itu. Jadi itu ya, jadi diingatkan, tetap diingatkan. Menghutang ini istimewa. Kalau kita banyak duit memang bagus jadi amal soleh itu ya. Karena di dalam riwayat ketemu itu keistimewaan menghutangi itu. Kalau dia tak bayar, sampailah dia bayar, ya maka tiap hari itu dihitung seperti sedekah. Ya sejumlah kita menghutangi itu. Bayangi kalau menghutangi 1 juta, ya jatuh tempo, tidak dibayarnya sampai mati 10 tahun misalnya itu ya. 10 tahun kita sedekah 1 juta tiap hari. Kalau nak ambil teks hadisnya begitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau dirasa banyak duit lebih ya. Iya, pinjami dulu 100. Oh itu yang banyak kalimat itu ya. Iya, baik dah itu. Cukup ya. Ada lagi? Oh, sudah. Penutup. Kalau beliau ini penutup terakhir. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf pertanyaannya di luar tema. Yaitu siapa itu orang yang termasuk orang Yahudi, kemudian adakah agama Yahudi, dan di manakah orang Yahudi itu bertempat tinggal di negara mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang kelemak pertanyaan ini. Pecahnya sampai ngopi bae lemak nyawabnya itu Pak. Iya. Itu berapa SKS sama kami di kampus itu. Iya, bab Yahudi ini kan nanti kalau konteks hari ini kan melebar. Nanti kita nyinggung pembahasan tentang Zionis ya. Israel kalau konteks hari ini. Kalau penyebutan Yahudi itu kan dari dulu karena disebut dalam Al-Qur'an, walan tardoan kal Yahud dalam bahasa Arab ya. Dari klannya Bani Israel. Nah, ini agak sukar nak nyebutnya, kayak tersebut di mana ya misalnya itu ya. Yang jelas mereka itu kan menganggap misalnya Ardus Sam, tapi dikhususkan di mereka mengklaimnya ya Yerusalem hari ini atau Israel itu sebagai tanah mereka. Makanya kan kita tahu kondisi saudara kita Muslim di Palestina ya sampai hari ini begitu. Al-Aqsa itu kan kalau yang berangkat ke situ Pak, stempelnya bukan stempel Palestina itu. Ya, kalau yang pernah ke Al-Aqsa, stempelnya itu Israel. Devisanya berarti masuk ke situ duitnya, kamu ke sana tuh. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau misalnya ada rezeki nak pengen ke sana, niatnya itu niat sujud di Al-Aqsanya. Ya, bukan niat aku nak ke situ, nak ngenjuk devisa untuk Israel, bukan itu ya. Iya, niatnya untuk sujud di Al-Aqsanya. Mudah-mudahan satu saat kita galau-galau bisa sujud di Al-Aqsa dan sudah merdeka ya. Itu. Jadi lemak nyebutnya ya ngapo mereka berkumpul di situ. Ya, itu kan setelah kemudian runtuhnya Turki Utsmani, kemudian banyak itu makanya nak dijelaskan secara historinya itu kita bicara sebelum abad ke-20 ya, awal-awal 1900-an. Nanti ada beberapa mensuarat mereka yang kemudian akhirnya memutuskan mereka itu untuk menetap di Bethlehem hari ini, di Yerusalem hari ini. Kalau secara akidah, bukan akidah, ya akidah lah keyakinan, ya bisa di mana-mana wongnya itu, Yahudi itu, ya itu. Secara sederhananya itu Pak ya, ya tidak bisa lebih panjang karena memang itu panjang ya diskusinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita cukup ya.
Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.